Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semoga selalu dilimpahkan nikmat kesehatan. Insya Allah masih bersama dengan Miss Nurul dalam mata pelajaran ilmu pengetahuan alam untuk kelas 9. Baiklah, seperti biasa sebelum kita memulai, marilah kita berdoa agar ilmu yang kita peroleh bermanfaat dan berkah bagi kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Baik, silakan memulai dengan membaca doa sebelum belajar ya. Kita masuk dalam bab yang keempat tentang listrik statis dan penerapannya dalam sistem saraf. Adapun tujuan pembelajaran dari bab keempat ini adalah yang pertama menjelaskan bahwa benda dapat bermuatan listrik jika diperlakukan dengan cara tertentu. Yang kedua memberi contoh peristiwa yang menghasilkan benda yang bermuatan listrik. Yang ketiga melakukan percobaan sederhana untuk menunjukkan sifat muatan listrik. Yang keempat menunjukkan interaksi antar benda bermuatan listrik. Yang kelima menjelaskan secara kualitatif hubungan antara besar gaya listrik dan besar muatan listrik serta jarak antara benda bermuatan listrik. Yang keenam menunjukkan proses impuls saraf sebagai aliran listrik. Yang ketujuh menunjukkan proses kelistrikan pada jantung. Yang kedelapan menyebutkan hewan-hewan yang menghasilkan listrik. Baik, ini adalah peta konsepnya. Yang akan kita pelajari nanti adalah tentang muatan listrik, pemberian muatan, benda berdasarkan daya hantarnya, hukum Coulomb, penerapan, serta kelistrikan pada makhluk hidup ya. Insya Allah ini akan kita pelajari. Selanjutnya kita mulai dengan kata listrik dalam bahasa Inggris adalah electric. Berasal dari bahasa Yunani yaitu elektron yang berarti ember. Ember adalah pohon damar yang membatu. Gejala kelistrikan pertama kali diselidiki oleh Thales dari Yunani. Mereka menemukan bahwa dengan menggosokkan batu ember dan mendekatkannya ke benda-benda yang ringan seperti potongan-potongan kecil daun, bulu ayam, ataupun debu, ternyata batu ember dapat menarik benda-benda tersebut. Peristiwa ini disebut dengan gejala kelistrikan ya. Ini pertama kali ditemukan gejala kelistrikan. Kemudian Rutherford dan Niels Bohr menamai elektron sebagai bagian dari atom. Atom dibangun oleh partikel-partikel subatom yaitu elektron, proton, dan neutron. Proton dan neutron terletak dalam inti atom, sedangkan elektron berada dalam ruang di sekeliling inti atom. Elektron sendiri adalah salah satu jenis partikel dasar pembentuk struktur atom yang terdapat di luar inti yang bermuatan negatif. Sementara proton adalah salah satu jenis partikel pembentuk struktur atom yang terdapat dalam semua inti atom yang bermuatan positif. Untuk neutron adalah salah satu jenis partikel pembentuk struktur atom yang tidak memiliki muatan. Dia netral ya, tidak memiliki muatan. Elektron memiliki muatan listrik negatif. Pengaruh dari luar, misalnya digosok, diputar, atau dipengaruhi induksi menyebabkan elektron-elektron dapat meninggalkan atomnya. Nah, atom yang menerima elektron akan mengalami kelebihan elektron yang dikatakan bermuatan negatif. Sedangkan atom yang ditinggalkan elektron akan mengalami kekurangan elektron sehingga kelebihan proton, maka akan dikatakan bermuatan positif. Listrik statis sendiri adalah sebuah ketidakseimbangan muatan listrik dalam atau pada permukaan benda. Muatan listrik akan tetap ada hingga benda kehilangannya dengan cara sebuah arus listrik melepaskan muatan listrik. Listrik statis kontras dengan arus listrik yang mengalir melewati kabel atau konduktor lainnya dan menyebarkan listrik. Sebuah muatan listrik statis dibuat ketika dua permukaan terhubung dan terpisah, dan setidaknya salah satu permukaan memiliki resistensi yang tinggi terhadap arus listrik. Efek listrik statis yang akrab bagi kebanyakan orang karena bisa dirasa, didengar, bahkan dilihat percikannya sebagai kelebihan muatan. Peristiwa listrik statis terjadi sesudah adanya materi yang menjadi bermuatan karena adanya proses gesekan atau gosokan. Gesekan atau gosokan antara dua materi ini akan membuat elektron dari atom materi yang satu berpindah ke atom materi yang lain. Maka kedua materi menjadi bermuatan. Materi yang melepaskan elektronnya akan menjadi bermuatan positif. Sebaliknya akan bermuatan negatif. Sehingga perpindahan elektron pada peristiwa listrik statis berlangsung sebab proses gesekan atau gosokan. Sesudah materi menjadi bermuatan listrik, maka akan berlangsunglah peristiwa listrik statis seperti penggaris plastik bermuatan menarik serpihan kertas.
Penggaris plastik yang bermuatan, tidak bermuatan atau netral digosok-gosok dengan kain wol, elektron-elektron yang berada pada kain wol akan berpindah ke penggaris plastik tersebut. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian pada hakikatnya fenomena listrik statis ini berlangsung sebagai upaya pelepasan muatan atau discharge dari materinya yang bermuatan listrik untuk kembali menjadi netral. Contoh-contohnya tadi ya, sudah ada penggaris plastik yang digosok-gosokkan terus didekatkan dengan sobekan kertas, maka sobekan kertas akan tertarik pada penggaris plastik tersebut. Ada juga kubah generator pandegraph ya, terjadi petir dan kilat disertai guruh dan sebagainya. Atom terdiri atas bagian inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan listrik positif dan neutron yang tidak bermuatan listrik atau netral. Lihat gambarnya, yang warna orange itu adalah proton, sedangkan yang hijau itu adalah neutron ya, atau yang bermuatan listrik netral. Atom dikatakan netral apabila jumlah muatan positif pada inti atom itu sama dengan jumlah muatan seluruh elektron yang mengelilinginya. Jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Atom dikatakan netral apabila tadi ya, jumlah positif pada inti atom sama dengan jumlah muatan seluruh elektron yang mengelilinginya. Nah, jadi jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Kemudian ada peristiwa yang menghasilkan muatan listrik serta proses terjadinya. Antara lain dengan cara menggosok, konduksi, dan induksi ya. Ini dapat seperti ini dari hasil percobaan yang dapat kita simpulkan. Baik, selanjutnya tadi terdapat 3 cara yang dapat dilakukan untuk memberi muatan pada listrik statis, yaitu tadi antara lain penggosokan, konduksi, dan induksi. Masing-masing cara akan kita jelaskan. Yang pertama, penggosokan. Sebuah benda dapat memiliki muatan listrik dengan cara penggosokan atau digosok. Proses yang terjadi pada benda bermuatan listrik dapat dilihat pada tabel di bawah ya. Sisir dengan rambut manusia. Sisir itu bermuatan negatif, rambut bermuatan positif. Elektron dari rambut berpindah ke sisir. Begitu juga dengan penggaris dengan rambut manusia dan lainnya. Selanjutnya, yang kedua adalah konduksi. Benda bermuatan listrik juga dapat diperoleh dengan cara mendekatkan benda ke benda yang bermuatan listrik. Suatu konduktor yang tidak bermuatan akan memiliki muatan listrik jika didekatkan ke konduktor lain yang memiliki muatan listrik. Jadi didekatkan dengan yang bermuatan listrik nih ya. Ada gambarnya. Kemudian selanjutnya induksi. Cara ketiga untuk memberi muatan listrik pada suatu benda adalah dengan induksi. Kita bisa memunculkan listrik pada suatu benda dengan cara induksi, yaitu dilakukan dengan memisahkan muatan listrik di dalam suatu penghantar. Caranya adalah dengan mendekatkan benda lain yang bermuatan listrik pada penghantar tersebut. Muatan listrik yang dihasilkan dengan cara induksi akan berbeda jenis dengan muatan listrik pada benda yang digunakan untuk menginduksi. Pembuatan muatan listrik dengan cara induksi membutuhkan alat yang disebut dengan elektroskop. Nah, ini ya, ada alatnya kalau dengan induksi ya. Kemudian selanjutnya, elektroskop adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui jenis muatan suatu benda. Nah, ini adalah gambar elektroskop. Elektroskop sendiri terdiri dari 2 bagian penting, yaitu bola logam dan daun-daun elektroskop. Bisa kita pelajari ya. Selanjutnya yang kita pelajari adalah tentang sifat muatan listrik. Berdasarkan sifat muatan listrik dapat diartikan bahwa muatan listrik dapat berpindah dari satu benda ke benda lainnya apabila mendapatkan perlakuan tertentu. Berdasarkan daya hantar listrik, benda dapat dibedakan menjadi 2, yaitu konduktor. Penghantar adalah benda-benda yang dapat menghantarkan arus listrik, contohnya logam, badan manusia, kayu basah, dan tanah. Sedangkan isolator atau penyekat adalah benda-benda yang tidak dapat menghantarkan arus listrik, contohnya adalah karet, plastik, dan lainnya. Selanjutnya, induksi muatan listrik. Suatu benda netral jika didekatkan dengan benda bermuatan listrik akan terjadi beberapa hal berikut. Yang pertama, benda netral didekatkan dengan benda yang bermuatan positif. Gambarnya seperti di bawah induksinya ya. Yang kedua, benda netral didekatkan dengan benda yang bermuatan negatif. Gambarnya seperti yang di bawah. Berdasarkan sifat listrik, yaitu muatan sejenis akan tolak-menolak dan muatan tidak sejenis akan tarik-menarik. Terjadi pemisahan muatan listrik pada benda netral saat didekatkan muatan positif dan muatan negatif, disebut dengan induksi listrik. Atau dengan kata lain, induksi listrik adalah peristiwa pemisahan muatan listrik dalam suatu benda karena benda tersebut didekati benda lain yang bermuatan ya. Alat untuk menyelidiki atau mengetahui ada tidaknya muatan listrik pada suatu benda namanya adalah elektroskop. Dengan prinsip elektroskop kita bisa memanfaatkan untuk beberapa kebutuhan ya, seperti penangkal petir dan lainnya.
Kemudian kita masuk kepada hukum Coulomb. Charles Augustin de Coulomb berhasil menemukan hubungan antara besar gaya listrik dari dua muatan listrik, besar muatan listrik, dan jarak antara dua muatan listrik dengan menggunakan raca puntir. Percobaan Coulomb menunjukkan bahwa gaya listrik antara dua benda bermuatan sebanding dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak kedua benda tersebut. Pernyataan ini dikenal dengan hukum Coulomb. Berdasarkan hukum Coulomb, gaya listrik pada kedua benda semakin besar jika muatan listrik keduanya semakin besar atau jarak keduanya semakin kecil, dan sebaliknya. Ya, gaya Coulomb berlaku pada partikel-partikel bermuatan listrik. Besarnya gaya listrik yang berlaku bisa dilihat dari rumus ini ya. Ini adalah hukum persamaan Coulomb. F itu adalah gaya Coulomb sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. K konstanta Coulomb, kemudian Q1 muatan listrik 1, Q2 muatan listrik 2, ini harus dua benda bermuatan listrik ya, dan R adalah jarak dari kedua benda. Selanjutnya adalah medan listrik. Sebuah benda yang bermuatan apabila didekatkan pada benda lain yang bermuatan, benda tersebut akan ditarik atau ditolak. Hal ini berarti sekitar muatan terdapat medan listrik. Medan listrik merupakan ruang di sekitar benda bermuatan listrik yang masih dipengaruhi oleh gaya listrik. Medan listrik dapat dinyatakan sebagai garis-garis gaya dengan arah dari muatan positif dan muatan negatif. Garis gaya listrik pada muatan positif berarah keluar dan muatan negatif menuju ke pusat. Ini adalah rumus kuat medan listrik. E sama dengan F dibagi Q atau E sama dengan K dikali Q per R pangkat 2, di mana E sama dengan kuat medan listrik, K sama dengan konstanta, Q sama dengan muatan, R sama dengan jaraknya. Selanjutnya adalah potensial listrik. Untuk memindahkan elektron diperlukan usaha. Besarnya usaha yang digunakan untuk memindahkan muatan B ke A per satuan muatan disebut dengan potensial listrik. Rumusnya adalah P sama dengan K dikali Q per R. K sama dengan konstanta, Q sama dengan muatan, R sama dengan jarak, P sama dengan potensial listriknya. Contoh soal hukum Coulomb ya. Nah, ini ada contohnya. Diketahui dua muatan yang saling berdekatan dengan jarak 40 cm. Muatan yang pertama negatif Q1 sama dengan 2 mikrocoulomb. Yang kedua adalah positif, Q2-nya adalah 8 mikrocoulomb. Apa yang terjadi pada kedua muatan tersebut? Berapa gayanya? Baik, ini kita sudah ketahui, sudah Mr. tulis ketahui. Di antaranya adalah K-nya berapa, Q1 berapa, Q2 berapa, R-nya berapa, dan R pangkat 2-nya adalah 16 kali 10 pangkat min 2. Kita masukkan ke dalam rumusnya. F sama dengan K dikali Q1 dikali Q2 dibagi dengan R pangkat 2. Nanti Mr. tuliskan sendiri ya. Dengan video yang terpisah, hasilnya adalah 0,9 Newton setelah kita masukkan dan kita hitung ya. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah contoh soal Coulomb, hukum Coulomb tentang dua muatan disusun seperti pada gambar di bawah ya. Muatan A diketahui 8 mikrocoulomb, kemudian muatan B adalah negatif 5 mikrocoulomb. Positif dan negatif ini hanya sebagai penanda saja ya, apakah dia tarik menarik atau tolak menolak, bukan tentang dia minus atau positif ya. Ini hanya tanda dia akan tarik menarik atau tolak menolak. Ini sudah ada yang diketahuinya, muatan Q-nya berapa, yang Q-A-nya berapa, Q-B-nya berapa, kemudian K-nya sama dengan 9 dikali 10 pangkat 9 Newton pangkat 2 per Coulomb pangkat 2. Jaraknya adalah 0,1 meter. Ditanyakan berapa gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan. Oke. Selanjutnya ini adalah jawabannya, kita masukkan ke dalam rumus hukum Coulomb-nya. F sama dengan K dikali Qa dikali Qb, atau bisa K dikali Q1 dikali Q2, terserah ya simbolnya, dibagi RAB pangkat 2. Kita masukin ya. F sama dengan 9 kali 10 pangkat 9, 8 dikali 10 pangkat min 6, 5 dikali 10 pangkat min 6. Kok jadi 10 pangkat min 6? Karena dia dari mikrocoulomb diubah menjadi coulomb ya. Hasilnya adalah sama dengan F sama dengan 36 Newton. Nanti akan Mr. buatkan video pembahasan tersendiri ya. Tulis tangan aja, nanti Mr. bahas. Ini kan masih Mr. bacakan saja dan kalian pelajari ya. Nanti cara menghitungnya gimana nanti Mr. ajarkan di video yang terpisah. Kemudian yang ketiga adalah tentang muatan listrik P positif 10 mikrocoulomb, Q sama dengan positif 20 mikrocoulomb. Ini sama-sama positif, dia akan tolak menolak ya, karena dia sejenis. Jaraknya adalah 12 cm. Diketahui itu sudah ya, tadi muatannya berapa. Kemudian ditanyakan adalah berapa besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan. Nanti kita hitung. Lihat, ini sudah dirubah ya, dari mikrocoulomb menjadi coulomb ya. Tadinya dia 10 mikrocoulomb sama dengan 10 dikali 10 pangkat min 6 coulomb. Harus dijadikan coulomb dulu, jangan pakai mikrocoulomb. Cara merubahnya adalah dengan dikalikan 10 pangkat min 6 atau dibagi dengan 1.000.000.
Ya, ini jawabannya kita masukkan ke dalam rumusnya. F sama dengan K dikali QA dikali QB dibagi R pangkat 2 ya. Sudah kita masukkan, yang kita masukkan muatannya adalah yang sudah menggunakan kolom, bukan mikrokolom. Bagaimana tadi menjadikannya, dia menjadikan kolom saja dengan dibagi dibagi dengan sejuta menjadi 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah sama dengan 125 Newton ya. Nanti insya Allah akan Miss Nurul bikinkan videonya tersendiri tentang hitungan ini tadi ya. Oke, sampai di sini. Apakah ada yang ditanyakan? Jika ada yang ditanyakan silahkan hubungi Miss Nurul ya. Selanjutnya adalah soal tentang medan listrik. Nah, ini ada soal tentang medan listrik. Titik A berada pada jarak 5 cm dari muatan 10 mikrokolom. Ingat, mikrokolom harus dirubah dulu menjadi kolom. Bagaimana caranya? Dengan dibagi sejuta atau dengan dikalikan 10 pangkat min 6. Jarak antara titik A dan muatan listriknya R adalah 5 cm atau 5 dikali 10 pangkat min 2. Kenapa dijadikan 10 pangkat min 2? Agar gampang menghitungnya ya. Nah, ini kita masukkan ke dalam rumusnya. Medan listrik E sama dengan K dikali Q dibagi R pangkat 2. Ini hasilnya adalah 9 kali 10 pangkat 9, 10 kali 10 pangkat min 6 dibagi 5 dikali 10 pangkat min 2. Nah, itu perpangkatan semua, jadi gampang dicoretnya. Nanti Miss Nurul ajarin ya. Ingat, dari mikrokolom harus menjadi kolom saja dengan cara dibagi sejuta atau dikali 10 pangkat min 6. Hasilnya adalah medan listriknya sama dengan 3,6 dikali 10 pangkat 7. Arah medan listriknya di titik A, muatan listrik positif, karenanya arah medan listrik menjauhi muatan listrik dan menjauhi titik A-nya. Ini contoh soal medan listrik ya. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke contoh soal tentang medan listrik juga, masih ya. Di contoh soal yang kedua sama ya. Jarak antara titik P, muatannya nih negatif 20 mikrokolom, jaraknya adalah 10 cm. Muatan listriknya diketahui negatif 20 mikrokolom. Ingat, harus dirubah menjadi kolom dengan cara 20 dikali 10 pangkat min 6 atau 20 dibagi sejuta. Paling gampang 20 dikali 10 pangkat min 6. Nah, ini adalah dimasukkan ke dalam rumusnya. E sama dengan K Q per R pangkat 2 ya. E-nya sama dengan berapa? 180 dikali 10 pangkat 5. Kok bisa Miss? Nanti Miss ajarin cara perhitungannya. Sebenarnya di matematika sudah ada ya tentang perpangkatan ini. Bisa kalian ulang nanti ya, atau nanti Miss Nurul bikinkan video tersendiri ya. Hasilnya adalah 1,8 dikali 10 pangkat 7 ya, Newton per kolom ya. Selanjutnya kita masuk ke soal yang lain. Sama masih tentang berarti masuk ke soal tentang potensial listrik ya. Potensial listrik. Nah, ini soalnya tentukan potensial listrik pada suatu titik berjarak 1 cm dari muatan Q 5,0 mikrokolom. Ingat, mikrokolom harus dirubah dulu menjadi kolom ya. Jadi muatannya menjadi 5,0 dikali 10 pangkat min 6 kolom. Tadinya 5,0 mikrokolom sama dengan 5,0 dikali 10 pangkat min 6 kolom ya. Ditanyakan potensial listrik. Nah, ini rumusnya adalah Pi sama dengan K dikali Q per R. Jadi potensial listriknya adalah tinggal dimasukin ya. 9 kali 10 pangkat 9 dikali 5 dikali 10 pangkat min 6 dibagi 10 pangkat min 2. Nah, kita coret-coret, nanti Miss Nurul ajarin cara-coretnya ya. Jawabannya adalah 4,5 dikali 10 pangkat 6 volt. Sebelum ada videonya, nanti di bawah ini kamu bisa coret-coret dulu ya. Hasilnya adalah 4,5 dikali 10 pangkat 6 volt. Harus kalian ulang ya nanti ya. Baik, sekian dari Miss Nurul. Miss Nurul ucapin terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf jika ada yang salah atau kekurangan. Silahkan wapri jika ada yang ditanyakan. Miss ucapkan sekali lagi jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video insyaallah. Terima kasih semuanya.